Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk berkumpul di kantor Kebun Segaro. Nah, dalam hal ini kita akan membawakan program ACMS kita bulan Maret untuk sadar budaya resiko. Dan kali ini kita akan membahas refreshment mengenai manajemen risiko, pengertian, ciri, tujuan, manfaat, dan prinsip. Pertama sekali kita akan mengulang kembali apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Nah, apa saja langkah-langkah umum dalam manajemen risiko? Yang pertama adalah identifikasi risiko. Ini seperti yang selalu kita sampaikan ya Bapak Ibu, terutama dalam pengisian ERIN juga. Identifikasi risiko ini adalah mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau proyek. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber seperti lingkungan eksternal, operasional, keuangan, teknologi, atau faktor manusia itu sendiri. Yang kedua, analisis risiko. Menganalisis risiko secara mendalam termasuk probabilitas terjadi risiko dan dampaknya. Dalam analisis risiko, sering digunakan matriks risiko untuk menggambarkan tingkat probabilitas dan dampak risiko secara visual. Kemudian, evaluasi risiko. Menilai tingkat risiko dengan mempertimbangkan probabilitas dan dampaknya. Risiko dapat dinilai sebagai risiko tinggi, risiko sedang, atau risiko rendah. Dan prioritas dapat ditetapkan berdasarkan risiko yang paling signifikan. Kemudian pengembangan strategi pengelolaan risiko. Merencanakan tindakan dan strategi untuk mengurangi, menghindari, mentransfer, atau menerima risiko itu sendiri. Strategi pengelolaan risiko harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan organisasi atau proyek. Kemudian implementasi dan pelaksanaan. Melaksanakan tindakan pengelolaan risiko yang direncanakan termasuk penerapan kontrol, perubahan kebijakan atau prosedur, pengadaan asuransi, dan mitigasi risiko lainnya. Kemudian pemantauan dan tujuan. Mengawasi dan memantau risiko secara terus-menerus serta melakukan tinjauan berkala terhadap aktivitas strategi pengelolaan risiko. Jika ada perubahan dalam lingkungan atau kondisi bisnis, perlu dilakukan penyesuaian dan pembaruan dalam manajemen risiko. Apa-apa saja tujuan manajemen risiko Bapak Ibu? Yang pertama adalah melindungi aset, yang kedua mengurangi kerugian, yang ketiga meningkatkan keselamatan, yang keempat meningkatkan kepatuhan, yang kelima mengoptimalkan peluang, yang keenam meningkatkan keputusan strategis, yang ketujuh meningkatkan ketahanan organisasi, kedelapan meningkatkan reputasi, kesembilan peningkatan efisiensi, dan kesepuluh menjaga keberlanjutan atau keberlangsungan operasional. Manfaat manajemen risiko apa saja? Yang pertama, pengurangan kerugian, kemudian peningkatan keputusan, kemudian identifikasi peluang-peluang, kemudian peningkatan efisiensi operasional, kemudian juga kepatuhan terhadap regulasi, kemudian peningkatan keselamatan dan kesehatan, kemudian meningkatkan reputasi, dan meningkatkan keberlanjutan. Kemudian prinsip manajemen risiko. Yang pertama, pendekatan sistematis. Yang kedua, pemimpin tertinggi terlibat. Ketiga, pendekatan berbasis risiko. Keempat, partisipasi dan konsultasi. Kelima, pendekatan terpadu. Keenam, kontinu dan terus-menerus. Ketujuh, komunikasi yang efektif. Dan kedelapan, evaluasi dan peningkatan. Nah, jadi Bapak Ibu, sekian saja refreshment kita mengenai manajemen risiko itu sendiri. Semoga dapat mengingat kembali tentang pengertian, tujuan, dan juga prinsip dari manajemen risiko itu sendiri Bapak Ibu. Sekian materi kita pada hari ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.